Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di channel Tim Pemenangan CASN. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Di channel ini kita mau sama-sama belajar ya teman-teman. Channel ini punya konsep unik. Yang pertama kita mau ngebahso atau bahas soal. Yang kedua kita mau ngebahmi, bahas keseluruhan materi. Jadi kita bakal kenyang banget di channel ini. Wah, pasti seru banget. Udah, langsung aja kita masuk ke bahas soal. Belum masuk ke soal tuh saya biasanya memberikan materi mengenai bidang yang kita akan bahas ya. Kalau di sini kan ada surat edaran Menteri Pendaganggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB mengenai materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan CAT untuk seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Jadi ini materi terbaru ya teman-teman. Ini disampaikan oleh PAN-RB untuk materi pokoknya. Auditor ahli pertama ada 2 kemampuan umum, standar audit dan kode etik. Pedoman perilaku, kemudian kemampuan khusus ada 8 poin, itu bisa teman-teman baca sendiri. Yang mau kita bahas di sesi ini itu kemampuan umum, standar audit, dan kode etik, dan pedoman perilaku ya. 2 poin ini dulu, untuk sesi berikutnya baru ke poin selanjutnya. Yang pertama, kemampuan umum standar audit. Seorang auditor menemukan adanya transaksi yang tidak biasa dalam laporan keuangan klien. Transaksi tersebut melibatkan pembelian aset tetap dengan harga yang jauh di atas nilai wajar pasar. Manajemen berargumen bahwa harga tersebut dibenarkan karena adanya faktor-faktor khusus yang unik bagi perusahaan. Sebagai auditor, tindakan terbaik selanjutnya adalah A. Menerima penjelasan manajemen tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. B. Mengubah opini audit menjadi disclaimer of opinion. C. Melakukan prosedur audit tambahan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. D. Meminta manajemen untuk mengembalikan nilai aset tetap ke nilai wajar pasar. E. Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk mengubah kebijakan akuntansi terkait pembelian aset tetap. 5 detik dari sekarang untuk teman-teman menjawab. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Auditor harus selalu bersikap skeptis dan melakukan prosedur audit tambahan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebelum menyimpulkan apakah transaksi tersebut telah dicatat secara benar. Opsi A terlalu naif, opsi B terlalu ekstrim, opsi D dan E berada di luar lingkup tanggung jawab auditor. Kita harus ingat teman-teman, sebagai auditor juga kita memiliki ruang lingkup sendiri. Jadi kalau di luar lingkup itu bukan tanggung jawab kita, dan kalau keluar di soal, konsepnya kita pahami, jangan kita pilih ya teman-teman. Itu bukan opsi yang sesuai dengan lingkup tanggung jawab auditor. Selanjutnya nomor 2, manajemen sebuah perusahaan manufaktur meminta auditor untuk tidak mengaudit persediaan akhir tahun karena menurut mereka proses perhitungan fisik persediaan terlalu memakan waktu dan biaya. Sebagai auditor, respons yang paling tepat adalah A. Menyetujui permintaan manajemen karena pertimbangan efisiensi. B. Menolak permintaan manajemen dan tetap mengaudit persediaan sesuai dengan standar audit. C. Mengusulkan alternatif prosedur audit untuk menguji keberadaan dan penilaian persediaan. D. Meminta manajemen untuk memberikan jaminan tertulis atas kebenaran nilai persediaan. E. Mengubah opini audit menjadi qualified opinion. 5 detik dari sekarang untuk menjawab. Ya, jawaban yang tepat yang B ya teman-teman, menolak permintaan manajemen. Ini persediaan adalah salah satu pos yang material dalam laporan keuangan dan auditor memiliki tanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas keberadaan dan penilaiannya. Opsi lain tidak sesuai dengan standar audit. Jadi teman-teman, aku mau nyampein kalau di channel kita ini itu biasanya saya itu bacain soalnya dulu, baru teman-teman boleh membaca pilihannya. Setelah itu bisa dijawab dengan 5 detik waktu yang aku kasih ke teman-teman. Setelah itu kita pembahasan. 5 detik itu bisa teman-teman manfaatkan untuk memikirkan pilihan jawaban. Dan itu anggap aja sebagai latihan atau simulasi. Nanti teman-teman di hari H tidak gugup ya untuk waktu yang mepet.
Kemudian teman-teman boleh catat apa hasil jawaban teman-teman dan boleh tulis di kolom komentar untuk hasil jawaban teman-teman, biar kita diskusi sama-sama, benar berapa, salah berapa, nanti kita sama-sama perbaiki kuatnya di mana dan lemahnya di mana ya teman-teman. Karena forum ini dibuka untuk diskusi channel ini ya teman-teman. Lanjut ke nomor 3, sebuah perusahaan teknologi sedang mengembangkan produk baru yang memiliki potensi pasar yang sangat besar. Namun, perusahaan tersebut belum berhasil mengkomersialkan produk tersebut. Auditor menemukan bahwa perusahaan telah mencatat pendapatan dari penjualan produk tersebut meskipun belum ada penjualan yang terjadi. Tindakan auditor yang paling tepat adalah A. Menerima penjelasan manajemen bahwa pendapatan tersebut akan segera terrealisasi. B. Mengubah opini audit menjadi adverse opinion. C. Meminta manajemen untuk menghapus pengakuan pendapatan tersebut. D. Melakukan prosedur audit tambahan untuk mengkonfirmasi apakah terdapat kontrak yang sah dengan pelanggan. E. Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk melakukan alokasi biaya pengembangan produk yang lebih baik. 5 detik dari sekarang. Ya, jawabannya yang tepat yang C ya teman-teman. Pengakuan pendapatan harus didasarkan pada realisasi penjualan dan adanya bukti bahwa barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan. Dalam kasus ini belum ada penjualan yang terjadi sehingga pengakuan pendapatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lanjut nomor 4. Selama pelaksanaan audit, auditor menemukan adanya indikasi kecurangan dalam pencatatan pendapatan. Auditor telah melaporkan temuan ini kepada manajemen puncak. Namun, manajemen menolak untuk mengambil tindakan korektif. Dalam situasi ini, tindakan yang harus dilakukan auditor adalah A. Melanjutkan audit seolah-olah tidak ada kecurangan. B. Mengubah opini audit menjadi adverse opinion. C. Mengundurkan diri dari penugasan audit. D. Melaporkan kecurangan tersebut kepada pihak yang berwenang di luar perusahaan. Atau opsi E. Meminta manajemen untuk memberikan jaminan tertulis bahwa kecurangan tersebut tidak akan terulang. 5 detik dari sekarang. Jawaban yang tepat yang D ya teman-teman, melaporkan kecurangan. Jadi jika manajemen menolak untuk mengambil tindakan korektif terhadap kecurangan yang material, auditor memiliki kewajiban untuk melaporkan kecurangan tersebut kepada pihak yang berwenang di luar perusahaan, seperti pemegang saham atau otoritas pengawas. Opsi lain tidak sesuai dengan standar etika profesi akuntan. Lanjut nomor 5. Sebuah perusahaan manufaktur mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Auditor menemukan adanya indikasi bahwa manajemen telah melakukan manipulasi laba dengan menunda pengakuan beban dan mempercepat pengakuan pendapatan. Tindakan auditor yang paling tepat adalah A. Menerima penjelasan manajemen bahwa penurunan kinerja bersifat sementara. B. Mengubah opini audit menjadi adverse opinion karena adanya penyimpangan material dari prinsip akuntansi. C. Melakukan prosedur audit tambahan untuk mengidentifikasi semua transaksi yang mencurigakan. D. Meminta manajemen untuk melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan. E. Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk memperbaiki sistem pengadilan internal. 5 detik dari sekarang. Jawaban yang tepat yang C ya teman-teman, manipulasi laba merupakan tindakan yang sangat serius dan dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna laporan keuangan. Auditor harus melakukan prosedur audit tambahan untuk mengidentifikasi semua transaksi yang mencurigakan dan mengukur dampaknya terhadap laporan keuangan. Ini ada tips tambahan sebelum lanjut ke soal nomor 6. Yang pasti yang pertama kita harus sering latihan secara rutin, kemudian fokus pada pemahaman konsep, simulasikan kondisi ujian, manfaatkan sumber belajar yang relevan, kemudian perdalam teori atau konsep mengenai pemahaman terhadap standar audit, itu bisa pengujian internal, analitis, atau rinci saldo dan lain-lain. Penerapan prinsip akuntansi, kemudian evaluasi kualitas audit. Lanjut. Selanjutnya nomor 6 ya teman-teman, ini kemampuan umum, kode etik dan pedoman perilaku. Seorang auditor independen ditawari hadiah oleh kliennya sebagai bentuk apresiasi atas jasa audit yang telah diberikan. Hadiah tersebut berupa barang mewah yang nilainya cukup signifikan. Tindakan yang paling tepat bagi auditor dalam situasi ini adalah A. Menerima hadiah tersebut karena merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras. B. Menolak hadiah tersebut karena dapat mengkompromikan independensi dan objektivitas. C. Menerima hadiah tersebut tetapi melaporkan kepada atasan langsung. D. Menawarkan untuk mengembalikan jasa audit yang telah diberikan. E. Menerima hadiah tersebut dengan syarat nilai hadiah dikurangi. 5 detik dari sekarang. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman, menolak hadiah, alasannya itu karena dapat
mengkompromikan independensi dan objektivitas sehingga dapat mempengaruhi kualitas hasil audit. Prinsip dasar dalam kode etik profesi akuntan adalah menjaga independensi. Selanjutnya ke nomor 7, seorang auditor menemukan adanya ketidaksesuaian material dalam laporan keuangan klien. Namun, klien mengancam akan mengakhiri hubungan kerjasama jika ketidaksesuaian tersebut dilaporkan. Tindakan yang paling tepat bagi auditor dalam situasi ini adalah A. Menuruti permintaan klien untuk tidak melaporkan ketidaksesuaian tersebut. B. Melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada atasan langsung dan meminta petunjuk lebih lanjut. C. Mengubah opini audit menjadi qualified opinion tanpa memberitahu klien. D. Mengundurkan diri dari penugasan audit tersebut. Atau E. Melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada pihak berwenang. 5 detik dari sekarang. Jawaban yang tepat yang D ya teman-teman. Auditor memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan standar profesi, yaitu melaporkan semua ketidaksesuaian material yang ditemukan. Konteks soal ini kan auditor menemukan ketidaksesuaian ya. Kemudian jika klien mengancam mengakhiri hubungan kerja, jika ketidaksesuaian itu dilaporkan, maka auditor harus mengundurkan diri dari penugasan. Itu yang paling tepat ya teman-teman. Selanjutnya kita ke nomor 8. Seorang auditor mengetahui bahwa salah satu rekan kerjanya terlibat dalam praktik suap untuk menebatkan klien baru. Tindakan yang paling tepat bagi auditor dalam situasi ini adalah A. Membiarkan rekan kerjanya karena bukan urusan pribadi. B. Melaporkan tindakan rekan kerja kepada atasan langsung. C. Memperingatkan rekan kerjanya agar menghentikan tindakan tersebut. D. Mencoba menyelesaikan masalah secara internal dengan rekan kerja tersebut. Mengabaikan tindakan rekan kerja tersebut karena tidak ada bukti yang kuat. 5 detik dari sekarang. Yang B ya teman-teman, jawaban yang tepat yang B, auditor memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh rekan kerja. Tindakan suap merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik profesi akuntan. 9. Seorang auditor meminta untuk klien untuk memberikan konsultasi mengenai perpajakan. Klien tersebut menawarkan fee yang sangat tinggi untuk jasa konsultasi tersebut. Tindakan yang paling tepat bagi auditor dalam situasi ini adalah A. Menerima tawaran klien karena dapat meningkatkan pendapatan. B. Menolak tawaran klien karena dapat mengkompromikan independensi. C. Menerima tawaran klien tetapi membantu klien memberitahu klien bahwa jasa konsultasi tidak termasuk dalam lingkup jasa audit. D. Menerima tawaran klien dengan syarat memberikan diskon untuk jasa audit berikutnya. Menolak tawaran klien tetapi menawarkan untuk memperkenalkan klien 5 detik dari sekarang. Jawaban yang tepat yang B ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat B, karena memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada klien audit dapat mengkompromikan independensi auditor. Auditor harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya nomor 10, seorang auditor mengetahui bahwa mantan kliennya sedang mengalami kesulitan keuangan yang serius. Auditor merasa kasihan dan ingin membantu mantan klien tersebut. Tindakan yang paling tepat bagi auditor dalam situasi ini adalah A. Memberikan pinjaman kepada mantan klien. B. Memberikan informasi keuangan mantan klien kepada pihak ketiga tanpa persetujuan klien. C. Menawarkan bantuan profesional kepada mantan klien tersebut secara cuma-cuma. D. Menolak untuk memberikan bantuan apapun kepada mantan klien tersebut. Atau E. Memberikan bantuan kepada mantan klien asalkan tidak melanggar kode etik profesi. 5 detik dari sekarang. Jawaban yang tepat yang E ya teman-teman. Pembahasannya auditor dapat memberikan bantuan kepada mantan klien, namun harus tetap memperhatikan kode etik profesi. Bantuan yang diberikan tidak boleh mengkompromikan independensi atau kerahasiaan informasi klien. Udah 10 soal kita bahas dan semoga soal-soal ini bermanfaat untuk teman-teman. Ini ada tips tambahan. Yang pertama, pahami kode etik. Pelajari dengan baik kode etik profesi, kemudian jaga independensi, laporkan pelanggaran, konsultasikan, kemudian dalam teori atau konsep kerahasiaan informasi, objektivitas, integritas, independensi. Ini ada soal bonus, seorang auditor mengetahui bahwa salah satu kliennya sedang merencanakan pengambil alihan perusahaan lain. Informasi tersebut bersifat rahasia. Tindakan yang paling tepat bagi auditor adalah A. Memberitahukan informasi tersebut kepada teman atau keluarga.
menjaga kerahasiaan informasi, menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi, atau D. membocorkan informasi tersebut kepada pihak lain yang berkepentingan, yang E. meminta izin kepada klien untuk mengungkapkan informasi tersebut. Jawaban yang tepat yang mana kira-kira teman-teman? Ya, yang tepat yang B ya teman, menjaga kerahasiaan informasi, karena auditor memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, mengungkapkan informasi rahasia dapat merugikan klien dan merusak reputasi auditor. Ini ada soal diskusi, teman-teman boleh jawab di kolom komentar ya teman-teman, mengenai perusahaan farmasi yang mengembangkan obat baru. Opsi A, ada opsi A, B, C, D. Teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Kira-kira mana jawaban yang tepat, nanti kita sama-sama diskusi. Sekian dari kami, tim pemenangan CASN 2024. Akhir kata, jangan menyerah dan teruslah berusaha. Salam kemenangan.